Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pratama dari kelas 1A Prodi D4 Teknik Elektronika Polinema PSDKU Kota Kediri. Saya akan menjelaskan apa saja bentuk alat perlindung diri yang sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja K3. Yang pertama yaitu helm keselamatan, kedua baju bengkel atau catlepak, ketiga sepatu pelindung atau suatu safety, keempat masker, kelima kacamata, keenam sarung tangan, dan ketujuh pelindung wajah. Yang kedua, peraturan dalam kelas atau peraturan saat melakukan praktek di dalam kelas bengkel. Yang pertama yaitu dilarang membawa makanan di dalam ruangan, kedua dilarang makan atau minum di ruang bengkel, dilarang bercanda, keempat memakai pakaian yang safety, kelima memakai alat sesuai kegunaan, keenam mengembalikan alat pada tempatnya, dan yang ketujuh membersihkan tempat atau alat selesai digunakan. Setelah ini saya akan menjelaskan alat bangku yaitu ragum. Ragum adalah alat genggam yang dipasang pada meja kerja dengan dua rahang penjepit untuk menahan objek kerja tetap di tempat atau tidak tergeser. Nama lain dari ragum adalah tanggem. Ragum yaitu sebagai perkakas yang digunakan untuk mencengkam objek seperti plat, besi, dan lain-lain, agar benda yang sedang pengerjaan tidak tergeser atau goyang. Untuk mengencangkan ragum yaitu dengan memutar ulir ragum ke kanan. Benda selanjutnya yaitu kikir. Yang pertama yaitu kikir segitiga atau Phillips triangle. Fungsinya yaitu untuk meratakan dan menghaluskan bidang yang berbentuk sudut 60 derajat atau yang lebih besar. Yang kedua yaitu kikir bulat atau round. Kikir bulat ini memiliki bentuk bulat yang digunakan untuk menghaluskan permukaan dan membuat bentuk diameter suatu lubang yang bulat. Selanjutnya yaitu kikir persegi. Kikir persegi ini biasanya digunakan untuk meratakan benda kerja seperti plat dan lain-lain. Benda yang ketiga yaitu sikat besi. Sikat besi digunakan untuk membersihkan karat pada besi atau kotoran yang tebal. Sikat besi ini biasanya digunakan untuk membersihkan karat besi, yaitu pada mesin ataupun benda-benda yang sifat besi atau yang benda yang tebal atau sulit dibersihkan. Benda selanjutnya yaitu penggores. Penggores adalah suatu alat yang digunakan untuk membuat tanda berupa garis. Pada umumnya penggores digunakan untuk di permukaan logam atau baja. Biasanya digunakan untuk menggaris logam, plat, dan lain-lain. Benda selanjutnya yaitu penitik yang berfungsi dipakai untuk menciptakan tanda berupa titik atau sentra atau titik-titik pada benda kerja yang akan dilakukan. Pembuatan titik sentra ini pada umumnya dipakai untuk mempermudah pekerjaan pengeboran. Dengan melakukan penitikan pada benda kerja yang akan dibor, maka mata bor tidak akan meleset atau menggeser dari titik sasaran. Benda bangku selanjutnya yaitu gergaji besi. Gergaji besi atau perkakas berupa besi tipis, gigi tajam yang digunakan untuk memotong besi, plat, logam, aluminium, dan lain-lain. Benda material besi ini bisa dilepas yaitu dengan mengendurkan ulir pada gergaji.
Jika gergaji rusak ini bisa diganti dengan mata gergaji yang baru. Selanjutnya yaitu jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 1/100 mm. Terdiri dari dua bagian, yaitu bagian diam dan bagian bergerak. Pembacaan hasil dari alat ini tergantung pada ketelitian pengguna maupun alat. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur kedalaman benda, diameter benda, ketebalan benda. Alat ini memiliki keakuratan yaitu 0,1 mm. Benda selanjutnya yaitu mikrometer, adalah alat yang biasa digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Biasanya digunakan pada bengkel-bengkel motor untuk bagian alat dalam mesin motor. Alat bangku selanjutnya yaitu mistar baja. Alat yang digunakan untuk mengukur dimensi panjang, lebar maupun tebal. Alat ini memiliki keakuratan yaitu inci, mili, senti pada pengukuran. Alat bangku selanjutnya itu mesin bor tangan, adalah alat peralatan tukang yang digunakan untuk mengebor atau membuat lubang pada benda kerja. Biasa digunakan pada kayu, plat, besi, dan lain-lain. Untuk melakukan pengeboran yaitu beda pada mata bornya. Jika melakukan pengeboran pada besi, kayu, dan lain-lain harus memperhatikan mata bor yang digunakan, karena mata bor memiliki keras yang berbeda-beda. Ada yang mata bor keras, paling keras untuk mengebor besi, dan yang lainnya untuk mengebor kayu. Itulah penyampaian saya tentang peralatan bantu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polnema jos elektro los ndak rewel blas.